Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi sebetulnya apa yang kami sampaikan itu sudah dirinci secara jelas oleh Prof. Suyanto. Tetapi karena kami berangkat dari sisi lahiriahnya, saya kira Bapak Ibu tidak merasa keberatan kalau kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan tubuh kita. Dan itu sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan ya. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak memperhatikan apa yang ada dalam diri Anda? Ya. Jadi sekali lagi kita belajar mengenai bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus respect terhadap orang lain. Itu sebetulnya ada dalam tubuh kita, substrat biologisnya. Jadi mohon keterbukaan Bapak Ibu untuk menerima materi kami ini. Karena apa Bapak Ibu? Dalam surat An-Nahl ayat 78 sangat jelas ya. Kenapa tadi ada tulisan persalinan dan sebagainya. Jadi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Jadi sebenarnya kalian itu keluar dari perut ibumu. Ya, itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nah, ini poin penting. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Maka saya sangat salut dengan Prof. Suyanto ini di usia yang masih nampak segar bugar terus ini ya. Itu senantiasa menggali ilmu. Karena sadar bahwa dengan bertambahnya usia nanti akan diambil lagi ilmu yang sudah kita pelajari. Ya, jadi di antara kita itu siapa yang dipanjangkan umurnya, ya nanti ilmunya akan berkurang lagi. Ya, maka sekali lagi di musim pandemi semacam ini, marilah kita tanamkan senantiasa semangat belajar dan belajar. Karena dalam surat Luqman 34 disebutkan, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jadi Anda itu tidak tahu nasib Anda di kemudian hari. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Anda pun tidak tahu di mana akan mati. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin hidup forever and ever, itu kata kuncinya adalah menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tema kita adalah karakter. Ini tidak boleh keluar dari tubuh kita sendiri. Ya, kita mengembangkan dialog, ya, penalaran, pemikiran, tetapi kita harus berangkat dari aspek biologisnya. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi tadi sudah banyak sekali diuraikan oleh Prof. Suyanto dan sangat detail dan sangat operasional. Ya, jadi kami ini hanya ingin menunjukkan ini loh dari aspek biologisnya. Ya. Jadi kami ini kan dari Department of Physiology, ilmu faal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab itu grammar itu dari faal, faala itu faalan, wa maf'alan fahuwa fa'il. Wadaka maf'ulun dan seterusnya ya. Jadi pertama bahwa kita ini hidup di suatu lingkungan, environmental interaction, dan ini terus menerus ya. Tadi persiapan akan dimulai webinar ini, Masya Allah, koordinasi di antara panitia Prof. Suyanto luar biasa ya. Kapan ini bisa dimulai? Oh, Prof. Suyanto nanti bisa jam 9.30 8.30 insya Allah. Nanti lagi panitia. Jadi ini yang kita namakan readiness. Ya, dalam bahasa Jermannya namanya Geschwindigkeit, untuk melakukan persiapan ya untuk action. Itu ternyata adrenalinnya sudah banyak berkeliaran nih Prof. Suyanto. Ya, jadi guru ini mau mengajar pun seperti saya ini mau ngajar itu 1 bulan itu persiapannya belum selesai. Ya, dan mahasiswa itu selalu menilai, Prof, ini update enggak ini dosen saya ini. Ya, apalagi tadi Prof. Suyanto itu jadilah dosen itu yang membangun kreativitas. Ya, nanti saya ceritakan. Saya ini kemarin baru keluar dari rumah sakit karena COVID-19, Prof. Suyanto.
Saya sangat menghargai Bu Diana ini ya. Beliau sangat hati-hati menghubungi saya. Bayangkan dokter diisolasi, Prof. Suyanto. Ya, selama 1 minggu dikasih plasma dan alhamdulillah yang ngapain saya itu murid saya semua, Prof. Suyanto. Yang sudah jadi ahli-ahli murid semua, subhanallah. Ya, jadi kita ini senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Tetapi satu hal yang tadi disampaikan oleh Prof. Suyanto, pastikan bahwa lingkungan itu aman. Nah, inilah saya senang sekali Prof. Suyanto tadi banyak menyitir kitab suci yang sudah 1.500 tahun. Ya. Dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah. Siapapun yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, berani tidak mengikrarkan diri bahwa Allah lah yang maha mendidik kita. Allah lah yang melahirkan kita, yang menjadikan kita ini ada, yang senantiasa berkembang, yang terus menerus maju, itulah sifat rububiyah. Tetapi yang selalu harus ditekankan dalam hal ini adalah istiqomah. Jadi sesuatu proses yang tidak berhenti, terus menerus. Tsumastaqamu, konsisten, ini kata kunci. Kemudian barulah Allah akan melibatkan makhluk-makhluk gaib. Ya, seperti yang sekarang kita alami, nampaknya kok setiap orang kok mesti dihampiri corona. Ya. Kami sudah 2 kali vaksin loh, Prof. Dan saya itu secara jalur Google, itu udah jelas tuh, dari rumah kampus, berenang, rumah kampus, itu yuk kena juga, Prof. Suyanto. Ya. Supaya apa? Supaya kekebalannya itu lebih tinggi lagi. Ditambah transfusi orang yang sudah pernah kena corona, Prof. Ya, sudah 2 vaksin, tambah antibodi orang yang sudah pernah kena corona tadi. Baik, kemudian di bawahnya lagi, coordinated bio-behavioral process. Jadi sebagai individu, di dalam tubuh itu senantiasa terjadi koordinasi. Maka baik sekali kalau kita mau tidur baca Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Bahwa hidup kita ini diatur oleh Yang Maha Pencipta, bukan oleh ego kita. Hati-hati. Kemudian di bawahnya lagi coordinated neuro. Mengapa tadi Prof. Suyanto nyinggung-nyinggung tentang neuroscience? Ya, neuro physiological process. Jadi saya itu di laboratorium itu bermain-main dengan kepala kucing itu. Kita masukkan elektrod, kita beri aliran listrik di hipotalamus, nanti dia keluar emosinya marah, gitu, yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini berarti ada proses-proses neurofisiological. Turun lagi. Nah kalau tubuh kita ini dalam kondisi homeostasis, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan smooth, termasuk bagaimana kita mampu beradaptasi dalam situasi dan apapun juga. Jadi kata kuncinya adalah homeostatic functions, kondisi steady state, kondisi istiqomah. Subhanallah. Jadi kalau sudah istiqomah, perubahan yang terjadi di lingkungan kita, yang istilahnya Prof. Suyanto tadi adalah revolusi, apa itu, teknologi dan sebagainya itu, kita tidak akan terganggu. Ya, mengapa? Pendidikan dan kesehatan itu seperti pisau bermata 2. Ya, dan itu positif semua, Bro. Kesehatan yang bagus akan mudah memperoleh pendidikan yang bagus. Pendidikan yang diperoleh bagus akan berdampak pada tubuh menjadi sehat. Ya, mengapa tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar itu adalah bagi mereka yang mau berserah diri kepada Tuhan. Slide berikutnya. Ya, jadi sekali lagi Prof. Suyanto, kami ajak para peserta ini membayangkan sesuatu yang simpel ya. Jadi setiap keluar rumah pasti melihat lampu traffic light. Ya, jadi kunci kesehatan kita ini bertumpu pada lampu traffic light ini. Ya, kalau Bapak Ibu dapat giliran lampu hijau,
pasti boleh jalan dengan nyaman, ya. Tidak perlu ada perasaan takut nanti ditangkap polisi, yang di belakang nanti ceruntul, ya. Beda kalau di kuning. Kalau di kuning itu maju ke depan, ya nanti kalau disemprit, gitu. Kalau berhenti, yang di belakangnya itu loh, ayo, cepet. Nah, apalagi manusia itu mempunyai sifat terburu-buru, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Yang terakhir adalah shutdown. Loh, lampunya hijau kok cepet ya, merah lagi, ini ngelokro itu, ya. Yang semacam ini yang tadi yang dikatakan Prof. Suyanto itu yang menyebabkan orang malas, ya. Bahkan pada siswa-siswa inilah yang memicu terjadinya kesurupan, bahkan bisa memicu suicide, bunuh diri, Prof. Ya, ini kalau sudah di lampu merah. Nah, jadi sekali lagi coba kita lihat di atas neuroception. Inilah yang saya selalu katakan bahwa di dunia kedokteran ini terjadi revolusi pengetahuan, ya, dengan munculnya istilah baru yang dinamakan neuroception. Ternyata tubuh kita ini dikuasai oleh alam yang kita tidak sadari, ya. Tapi kita bisa merasakan saya hatinya tenang ya hari ini. Saya hari ini kok cemas ya. Setiap hari ada laporan kematian COVID. Kanan kiri saya, Prof. Nah, teman-teman tetangga kantor baru saja sudah wafat. Dia seorang ahli patologi, padahal ahli penyakit, subhanallah. Loh, yuk didatangi corona ya selesai juga, ya. Jadi sekali lagi, neuroception itu adalah sinyal-sinyal yang kita peroleh setiap individu. Saya ini merasa aman ataukah dalam keadaan terancam. Kalau orang Jogja terancam itu enak, Bro, ya. Tetapi kalau sudah terancam, ini berarti kondisinya sangat berbahaya. Nah, sekali lagi, Bro, siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan, kedepankan lampu hijau, jadi merasa aman. Lagi-lagi Prof. Suyanto tadi menyinggung apa tadi? Waktu di Amerika, surat Ali Imran 139. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Anda itu tinggi loh, jangan minder. Saya dulu waktu di Eropa juga minder, Prof. Lah saya orang Indonesia, tidak bisa apa-apa. Saya malah dimarahi supervisor saya, Prof. Jangan gitu, Anda itu seorang fisiologis, tahu betul mesin tubuh. Saya baru bangkit, cuma bedanya Prof. Suyanto lebih agamis. Nah, beliau larinya ke Ali Imran 139. Saya larinya ke Ali Imran 112, Prof. Duribat alaihimul dhillatu aina mathuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun Anda berada tidak akan ditimpa kehinaan kalau senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan yang menciptakan kita dan juga sesama, ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi kalau Prof. Suyanto di Amerika Ali Imran 139, saya di Eropa dengan Ali Imran 112. Subhanallah. Nanti nyambung dengan ini, Prof. Ya, jadi syaratnya Bapak Ibu semua yang hadir setiap saat harus merasakan safe. Meskipun kita didera oleh informasi yang waduh COVID di puncaknya, Indonesia yang paling tinggi jumlah. Don't worry, be happy. Ya, mengapa ini penting sekali dalam forum kali ini, kedepankan istiqomah kita bahwa Allah adalah yang mendidik kita. Jangan memandang coronavirus hanya segi negatif. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda membenci sesuatu, padahal di balik itu banyak sekali kebaikan. Ya, ingat virus corona itu senantiasa tetap dengan dalam surat Al-Isra ayat 44. Ya, sekali lagi tanamkan dalam jiwa kita ketenangan, kemantapan hati. Ya. Kemudian yang kuning dan merah itulah adalah defense kita menghadapi situasi saat ini. Jadi kita senantiasa merasa terancam, merasa life threatening, ya. Jiwanya juga terancam karena kematian itu setiap saat akan datang. Mengapa dalam Al-Quran Bapak Ibu dihibur, ya,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap individu sudah merasakan mati kok. Kenapa harus takut? Ya, jadi ini banyak yang salah menerjemahkan. Kullu, setiap, nafsin, diri, dha'iqatul maut, pasti sudah merasakan kematian. Contohnya tadi malam kita tidur, bangun lagi. Berarti kita diminta untuk senantiasa menanam kebaikan. Sebagaimana pesan dari Prof. Suyanto tadi, ya, jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Ya, tinggal dibalik saja. Ya, jadi sekali lagi ke depan, ya, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya akan mengerjakan itu besok, kecuali kita menyatakan insya Allah. Kalau lupa, wadkur rabbaka idza nasit, ya, waqul asa ayah tiani rabbi li aproba min hadza rasyada. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita berjalan senantiasa ke depan, yang senantiasa kita harapkanlah petunjuknya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, di alam bawah sadar kita ini akan senantiasa memperoleh sinyal-sinyal aman atau bahaya, atau yang mengancam jiwa. Tetapi kita sebagai manusia diberi kemampuan untuk memanage bagaimana kita supaya senantiasa dalam kondisi steady state. Karena kita adalah pembelajar. Tidak mungkin kita belajar sukses kalau berada di posisi lampu kuning dan lampu merah. Maka tugas kita ke depan adalah menyeimbangkan kuning dan merah ini, jangan sampai menguasai yang hijau. Itulah yang dinamakan homeostasis atau steady state atau istiqomah. Next slide. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan jelas di sini. Ya, jadi orang yang istiqomah, yang orang dalam keadaan steady state, itu termasuk sistem kekebalan tubuhnya juga bekerja dengan prima. Ya, itu yang Bapak Ibu bisa kita baca, immune system. Ini bagus sekali Bapak Ibu menghadapi kondisi COVID-19 seperti ini. Ya, selama Bapak Ibu mampu mempertahankan homeostasis, maka lingkungan yang senantiasa fluktuasi itu akan bisa dihandle dengan baik. Ya, yang tadi Prof. Suyanto sudah menginisiasi dalam istilah resiliensi. Ya, jadi betapa lenturnya kita, ya, menghadapi lingkungan, ya, tetap ibarat naik Mercedes-Benz itulah, ya. Jadi ada gundukan yang tenang, ada lubang juga tenang, ya. Ini tercipta kalau kita mampu mempertahankan homeostasis. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, kalau Prof. Suyanto tadi memberikan ilustrasi bagaimana perjalanan revolusi tadi, ya, kami juga mohon izin. Dulu waktu saya menjadi mahasiswa di kedokteran UGM itu diajari, ini loh jantungmu, ya, yang mengendalikan hanya oleh dua kabel. Yang satu seperti rem, ya, rem, yang satu seperti gas. Sehingga kalau Bapak Ibu berdebar-debar, itu tandanya apa? Kabel yang ngegas itu yang bekerja. Itulah yang dinamakan kabel stres, ya. Dan ini sangat merugikan sistem kekebalan tubuh, dan untuk proses belajar mengajar sangatlah merugikan. Berbeda dengan kabel yang satu, itu sifatnya ngerem. Jadi kalau detak jantung kita terus cepat, direm, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya kabel rem, maka jantung ini bisa bekerja sampai 120 kali detak per menit, ya. Tetapi dengan adanya kabel, ya, yang sering Bapak Ibu sebagai pendidik, apalagi konselor, ya, itu senantiasa mengajak orang sabar, itu sebenarnya kabel rem. Jadi kabel yang bisa menghandle, ya, dan ini kaitannya dengan tidur dan makan.
Makanya kebanyakan orang kalau stres itu larinya ke makan. Ya, ini hati-hati dengan work from home ini, ya. Ini kebanyakan, iya kebanyakan nih pipinya jadi nyemput-nyemput, ya. Karena stres. Bangun tidur, makan, mengunyah terus, ini hati-hati ya. Jadi kita harus perlu mengendalikan diri. Jadi saraf rem ini dinamakan saraf rileks. Nah, ini konsep ilmu kedokteran yang lama, yang ternyata tidak bisa dioperasikan dalam kehidupan sehari-hari, Prof. Suyanto. Ya, padahal kan kita perlu sebagai guru. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita di depan kelas, mengajar bagaimana. Nah, maka mohon dilanjutkan slide berikutnya. Ya, jadi saya senang sekali tadi di PPT Prof. Suyanto yang terakhir itu ya, bahwa lingkungan kita itu tidak hanya lingkungan luar, tetapi lingkungan dalam. Nah, menarik sekali Prof. Suyanto, beda konsep ini, tapi sebenarnya larinya ke sana. Bahwa lingkungan dalam kita itu yang harus diperbaiki adalah lingkungan dalam berupa cairan tubuh. Ya, mengapa kemarin saya seharian diinfus natrium? Karena ternyata elektrolit saya turun. Ya, diinfus itu didatangkan dari cairan yang luar biasa Bapak Ibu ya, selama 24 jam supaya natriumnya normal kembali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, lingkungan luar itu bisa dijawab dengan baik, bisa diadaptasikan dengan baik selama lingkungan dalam kita dalam kondisi baik. Itulah cairan ekstrasel. Maka Bapak Ibu tidak boleh lupa minum. Ya, perhatikan perubahan warna air seninya. Kalau air seninya sudah kuning, harus segera minum. Sebab bagaimana mungkin kita bisa menghadapi lingkungan luar dengan baik kalau lingkungan dalamnya tidak bagus. Ya, kita lanjutkan lagi. Next slide. Nah, maka Bapak Ibu, konsep lama ini tetap ada, tetapi kita sempurnakan. Ya, jadi tadi ada saraf rileks yang supaya jantung senantiasa kalem, tenang. Karena ini penting sekali untuk proses belajar. Jangan sampai kita ini belajar dalam kondisi tertekan, ya, belajar dalam kondisi takut, ya, tidak boleh, ya. Jadi yang sebelah adalah saraf stres yang memicu kegagalan proses belajar mengajar. Dan keduanya inilah Bapak Ibu yang juga sebetulnya selalu kita alami. Kalau yang di sebelah kiri ini dominan, maka yang terjadi mudah sekali siswa ini mengalami kesurupan. Ya, mudah sekali siswa ini mengalami depresi. Apalagi dengan tadi istilah bullying dan sebagainya, ya. Kemudian juga yang mengejutkan yang sebelah kiri inilah yang menjadikan siswa mudah sekali mengalami suicide atau bunuh diri. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu yang melihat, inilah yang memicu kenakalan-kenakalan anak sekolah ya, misalnya ada tawuran dan sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu kalau saya tunjukkan data betapa siswa kita pada usia-usia peralihan atau namanya spurt ya, itu detak jantungnya itu sangat tinggi. Next slide. Nah, inilah Bapak Ibu cara ataupun metode yang bisa kita perkenalkan sebagaimana tadi Ibu moderator sudah sampaikan. Sederhana sekali ya. Di posisi bangun tidur, bagaimana detak jantung kita, bagaimana tekanan darah kita, ini sudah menggambarkan ke depan bagaimana aktivitas kita. Bahkan bisa menjadi prediktor adanya hipertensi, stroke maupun serangan jantung. Maka bagus sekali Bapak Ibu bangun tidur ya, tidak boleh langsung mendadak berdiri, tetapi miring kanan setengah menit, duduk setengah menit, berdiri setengah menit sambil jinjit 8 kali. Ya, karena apa Bapak Ibu? Pada prinsipnya, bagaimana tadi Prof. Suyanto tekankan ya, kalau tidak bisa bicara bagus, diamlah ya. Ini gambaran surat Yasin 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati Bapak Ibu, dunia belajar kita ini banyak duduknya. Padahal duduk itu yang paling lama adalah 1 jam. Harus kemudian diselingi dengan gerak tubuh. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau tidur, yang terjadi apa? Gaya tarik
menarik bumi tadi, gaya gravitasi akan mengumpulkan darah di bagian bawah. Sehingga darah yang ke atas menjadi tinggal 60%. Yang ke jantung juga tinggal 60%. Inilah nantinya Bapak Ibu yang akan mempercepat kepikunan, gampang lupa. Ya, jadi Bapak Ibu kita memahami bahwa tubuh kita ini dirancang untuk berdiri dan berjalan, bukan untuk berbaring dan duduk. Mengapa ada istilah as-sholatu khairum minan naum, ya. Jadi Bapak Ibu, posisi tubuh manusia yang berdiri ini harus bisa membuktikan tetap dalam keadaan seimbang. Itulah yang dinamakan i'tidal, ya. Dari ruku, berdiri, sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Apakah Bapak Ibu kondisinya masih adil? Nah, ini Bapak Ibu. Nanti kita kembangkan lagi dalam surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi Prof. Suyanto, pembelajar yang baik itu harus mempertahankan keseimbangan. Ya, kalau tubuh kita tidak seimbang, ini bukan sistem keseimbangan yang ada di telinga loh ya. Seperti saya tunjukkan dalam sistem otonom tadi, ya, hierarki sistem. Slide berikutnya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, tadi ada gambaran ya, orang yang berbaring, kemudian ada saraf stres. Nah, dengan adanya revolusi pengetahuan di bidang kedokteran ini Bapak Ibu, kita mudah untuk memanage ya. Apalagi tadi Prof. Suyanto sudah mengajak kita membuat link. Hubungan antar manusia itu harus ada kerjasama. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi ditambah compassion. Wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ini sungguh sangat menyejukkan Bapak Ibu yang memuliakan ya, karena dalam interaksi antar manusia tidak ada tadi istilah suudzon, mencari kesalahan orang ya. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dzan inna ba'dadh-dzan itsam wala tajassasu wala yaghtab ba'du ba'du ayuhibbu ahadukum kulal ma'hihi maitam ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, inilah yang kami ajak teman-teman, para hadirin ya, para pemirsa, bahwa yang harus kita aktifkan adalah yang hijau tadi. Tadi Prof. Suyanto juga menyinggung-nyinggung myelin ya. Jadi serabut saraf yang bermyelin ini namanya myelinated supradiafragmatic vagus, yang nantinya kita kenal dengan istilah vagus smart. Ini harus kita aktifkan. Harus mendominasi saraf stres dan saraf yang tadi rileks. Ya. Jadi saraf stres ini harus kita tekan atau kita dampening. Ya. Jangan sampai justru menguasai tubuh kita. Kalau kita ingin ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Kalau yang muncul yang kuning tadi sampai Prof. Suyanto mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari, orangnya cerdas, tetapi dikuasai oleh defense tadi. Ya, nanti bisa dibaca dalam surat Al-Qiyamah ayat 5. Ya, bal yuridul insan liyafjuro amamah. Manusia itu sukanya ya enggak ada di level hijau, maunya yang di bawah terus ini ya, karena belum ikut webinar Prof. Suyanto. Insya Allah dengan adanya webinar semacam ini, kita ke depan ada sesuatu yang berubah berdasarkan pola yang kita perkenalkan ini. Ya, next slide. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, seperti tadi yang diingatkan Prof. Suyanto, hubungan antar manusia ini sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita. Ya, people need people. Ya, di sini kita lihat bahwa a biological basis for social behavior, dan itu letaknya tertanam di dalam tubuh kita, Bapak Ibu yang muliakan. Sehingga saya dikatakan regulators of physiology are embedded in relationships, silaturahmi. Jadi kalau kita melihat orang lain gembira, jangan sampai SMS. Senang melihat susah melihat orang lain senang. Sebaliknya
Senang melihat orang lain susah. Jadi dari sini Bapak Ibu bibitnya sudah kelihatan. Karena ketidaktahuan Prof. Suyanto. Mengapa Imam Ghazali membagi orang menjadi 4? Orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang itu tahu bahwa dirinya tahu. Orang itu tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dan yang susah lagi, orang itu tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maka dengan webinar-webinar semacam inilah ya, peserta semakin banyak, subhanallah, kita semakin mendapat ilmu. Jadi ingat Bapak Ibu, manusia itu diciptakan untuk saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bahwasanya manusia yang satu dan lain supaya kenal. Dan marilah kita berlomba, fastabiqul khairat. Kalau perlombaan itu dirancang oleh Allah itu tidak menyebabkan adrenalin itu berantakan. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Itu menyenangkan Bapak Ibu, ya. Berlomba dalam istighfar, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Jadi ke depan kita itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok itu pasti lebih baik dari hari ini. Subhanallah. Next slide, kita lanjutkan. Ya, jadi ini contoh konkret Prof. Suyanto ketika saya di Eropa. Ya, saya ini memeriksa atlet-atlet kelas dunia. Tetapi yang paling menarik, pasiennya itu selalu senyum. Subhanallah. Karena apa? Karena dokternya murah senyum, Prof. Suyanto. Bahkan perawatnya juga ikut senyum, Prof. Suyanto. Padahal ini komunikasi dalam bahasa Jerman. Subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya bawa model, minta maaf ya, unggah-ungguh. Saya mau mengukur tekanan darah, saya matur dulu. Entschuldigen Sie bitte, kan ich bitte Ihre Blutdruck messen. Bolehkah saya mengukur tekanan darah Anda? Subhanallah. Ya, posisinya sudah enak belum? Sind Sie bequem? Subhanallah. Ini yang mengejutkan mereka, Prof. Suyanto. Ini kok ada dokter Indonesia agak unik ini ya. Sehingga pasien saya itu di sana itu paling banyak, Prof. Suyanto. Saya diminta untuk pindah ke Austria itu ya. Karena apa? Perawat yang tadinya judes jadi bagus, subhanallah. Pasien yang tadinya takut, Prof. Suyanto, jadi gembira. Subhanallah. Saya pertama kali ketemu pasien, ini kok jenggureng kabeh ya. Begitu saya dekati, saya ajak bincang-bincang sebelum memeriksa. Padahal yang saya ambil darah 20 cc loh, Prof. Suyanto. Itu enggak pucat, itu malah senang ya. Jadi sekali lagi ini hubungan antar manusia ini adalah co-regulation. Ya, ingat co-regulation. Karena tubuh kita perlu regulasi yang bagus. Jangan sampai mengalami dysregulation. Ya, kalau mengalami dysregulation, maka proses pendidikan akan gagal. Yang kita bangun adalah proses co-regulation dan reciprocal. Next slide. Nah, ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita kembali kepada konsep tadi. Kita sudah memperkenalkan adanya revolusi di bidang ilmu kedokteran. Dulu kita hanya kenal parasimpatik, simpatik, parasimpatik, simpatik. Sekarang kita kembangkan menuju social engagement system. Ya, jadi saya kira tadi sudah diinisiasi oleh Prof. Suyanto bahwa kita harus membangun links. Ya, kenapa? Ke depan itu adalah kita senantiasa mencari solusi, Bapak Ibu. Ya, solution. Jadi jangan sampai kita ini mengeluh, kok ujian terus ya, kok ujian terus ya. Memang hidup itu untuk diuji. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kami uji siapa yang terbaik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita maju ke depan, jangan ke belakang. Ya, maka dalam surat Al-Hasyr 18 dan 19, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'mal. Saya senang sekali Prof. Suyanto dalam PPT-nya tadi menyinggung-nyinggung masalah iman, masalah takwa. Lah yaitu yang fundamental, Prof.
Jadi iman dan takwa inilah yang menjadi mesin penggerak tubuh ke depan. Supaya kita tidak mengalami dissolution. Kalau kita memasuki wilayah dissolution, berarti belajar ya gagal ditambah penyakit tok itu. Ya, sehingga banyak mahasiswa yang gampang diare, banyak yang mahasiswa yang mengeluh nyeri-nyeri, itu yang namanya fibromialgia. Ya, itu semuanya karena tidak ke depan tetapi kembali ke belakang. Ya, mengapa nanti tugas kita ke depan, Prof. Yanto, kita harus membangun yang SES tadi, Social Engagement System. Dan caranya mudah, di sekolah-sekolah bisa dikerjakan. Next slide, monggo. Nah, ini tadi yang Bu Diana nitipkan pesan pada kami, tolong agak dijelaskan ya. Jadi kalau kita bangun tidur Bapak Ibu, ya, sekarang ini sudah punya omron saya kira ya, bisa kita rekam detak jantungnya, tekanan darahnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa memeriksa secara mandiri, berbaring selama 5 menit ya. Diukur tekanan darahnya dan detak jantungnya, kemudian diambil pukul ratanya. Kemudian Bapak Ibu kita minta berdiri ya. Setiap menit juga diukur tekanan darahnya dan detak jantungnya. Nah, selisih di antara berdiri dan berbaring kalau masih di dalam norma tengah ini, norm zone, zona normal, maka Bapak Ibu berhak ke depan mengikuti proses belajar mengajar dengan lancar ya. Beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, itu syaratnya ada di zona normal ya. Yang tadi Prof. Suyanto sudah menyinggung-nyinggung new normal. Nah, jadi new normal itu bekalnya adalah di zona normal. Tetapi kalau Bapak Ibu hasilnya keluar ke hypertone reaction, berarti itu yang dominan adalah fight or flight. Jadi adanya kecemasan, kepanikan, ya. Kalau sudah masuk ke belah kiri, simpatoton hipotoni, maka yang terjadi adalah Prof. Yanto kalau diberi pelajaran itu tidak ngeh, blank gitu loh. Kalau ditanya, wis adus durung le, wah itu ya, kambingnya kemarin besar-besar ya, enggak connect belas itu. Itu berarti sudah sampai ke kiri. Nah, mahasiswa ataupun siswa-siswa yang kurang minum ya, ini bisa jatuh ke wilayah vasovagal reaction ya, sehingga yang terjadi adalah semangat belajar itu lemah ya, malas, maunya tiduran melulu. Ini fenomena Mbah Surip ya, bangun tidur lagi, itu namanya vasovagal reaction. Itu kalau dalam lampu traffic light itu masuk wilayah merah. Bapak Ibu yang muliakan, kami banyak sekali meneliti pada siswa-siswa baik SMP, SMA. Saya perhatikan siswa-siswa SMA itu dalam satu kelas yang masuk dalam norm zone itu hanya 5%. Mohon dicatat Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu guru dalam proses mengajar itu jadi kewalahan. Dengan cara apa lagi saya ini mengajar, padahal saya sudah mengikuti kursus yang dilakukan Prof. Suyanto, ya. Tapi kok anak didik seperti ini? Kita ingat, di dalam tubuh siswa itu ada fenomena apa yang dinamakan postural ortostatik tachycardia syndrome. Jadi baru bangun dari posisi baring ke berdiri saja, tekanan detak jantungnya sudah 120, seperti orang mau lari. Jadi disinilah kalau Bapak Ibu guru tidak memahami fenomena ini, maka yang muncul adalah perasaan tidak nyaman di hati. Ya, saya ini sudah berusaha membuat rencana mengajar demikian bagus, tapi kok respon dari siswa seperti itu, Masya Allah. Saya pernah diundang ceramah Prof. Yanto di salah satu SMA. Begitu saya datang, mereka itu kelekaran di halaman tuh. Subhanallah. Ya isinya Prof. Suyanto ini tidak ada respect sama sekali. Ya, saya maklum sebagai dokter, ini sistem kardiovaskulernya itu pot semua itu ya. Dan sudah kami buktikan, jadi pada anak-anak yang fase pertumbuhannya cepat, spurt, maka terjadilah gagap sistem kardiovaskuler. Jadi detak jantungnya tinggi, itu sampai ke plus 30 atau di atasnya lagi. Inilah menyebabkan anak-anak itu sukar dihandle ya.
Sehingga dengan adanya pengetahuan semacam ini, ya, mohon dicatat, itulah fenomena postural ortostatik tahikardi sindrom. Postur, ya, postur ortostatik, orto itu berdiri, statik itu diem, ya, tahikardi detak jantungnya tinggi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru menghadapi siswa semacam ini, jangan dilihat perilakunya, tetapi yang dilihat adalah ada apa di balik perilaku itu, begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak kehabisan energi untuk memikirkan anak-anak orang, ya. Jadi memang kita ini memang mendidik anak-anak, ya. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ini yang saya periksa bukan siswanya, tapi gurunya loh, ya. Nah, gurunya sendiri menurut saya tuh baru bangun tidur tekan darahnya tetap di bawah. Harusnya kan datar itu, garis lurus. Nah, guru yang memiliki respon detak jantung dan tekan darah ketika berdiri lurus itu bisa mengajar dengan baik. Ya, kalau tidak, isinya mengeluh si Rai. Ya, isinya cuma kerokan, ya, masuk kelas bau minyak kayu putih, ya, air mukanya tidak memperlihatkan air muka yang ceria. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, kami mendapatkan kehormatan. Tolong dicatat adanya istilah by direction. Tadi Prof. Suyanto sudah menginisiasi, ya, bagaimana otak itu ada serabut-serabut bermilin, kalau diasah sampai sekian ratus kali nanti akan memorinya menjadi lebih baik. Itu ada yang dinamakan hipokampus, Bapak Ibu. Kami juga banyak meneliti pada mencit-mencit, ya, tapi ya tidak suruh membaca, ya, tapi saya suruh menghafal tempat-tempat saja, ya. Tapi intinya Bapak Ibu, tolong keberhasilan dunia pendidikan kita adalah yang menjadikan hubungan yang mesra antara bottom up dan top down. Ya, jadi marilah Bapak Ibu kesempatan di era pandemi ini dengan model jabat tangan, telapak tangannya ke atas, ya, kita beres yang di bawah dulu Bapak Ibu. Kalau yang di bawah sudah beres, maka otak ini akan bekerja dengan baik sehingga nanti proses belajar mengajar berjalan dengan baik, ya. Inilah yang dinamakan by direction. Next slide, ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, hubungan antara dunia pendidikan dan kedokteran menjadi harmonis dan mesra karena ini hubungan simbiosis mutualistis, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil menyalakan lampu hijau, ya, itu yang kami pernah titipkan pada Prof. Suyanto, Vagus March, ya, maka yang terjadi apa? Optimal regulation. Marilah dalam hubungan antar manusia kita bangun hubungan yang baik, ya. Jangan sampai ada permusuhan, kebencian yang menimbulkan kesedihan, ya, yang menimbulkan kekecewaan sehingga terjadi social communication yang bagus. Dan kalau tubuh kita ini sudah memiliki kondisi state regulation, steady state, istiqomah, barulah learning proses berjalan dengan baik. Ya, mengapa tadi Prof. Suyanto sudah menitipkan ada iman, takwa, zikir itu tidak cukup habis sholat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring senantiasa berzikir. Ya, kegagalan Bapak Ibu di lampu hijau ini, ya, padahal Bapak Ibu sudah dijanjikan loh, ya, bebas dari segala macam penyakit. Kenapa? Ke atasnya baik, yang ke bawah juga menjadi baik. Seluruh organ dijamin kesehatannya secara optimal. Ya, dan ini bisa menghemat dana pemerintah yang luar biasa. Ya, jadi kita tidak usah utang terus, ya. Kenapa? Masyarakatnya sehat semuanya. Mengapa tidak sehat? Karena belum mengikuti webinar Prof. Suyanto. Ya, mengapa sekali lagi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu turun ke level bawah, tsumma radadnahu asfala safilin, ya, maka yang terjadi adalah ini tadi, siswa-siswa yang fight or flight, ya, maunya tawuran, maunya kelahi, kemudian ada hyperarousal, ada hypervigilance, avoidance, oppositional behaviors, ngeyelan Bapak Ibu,
ya, social withdrawal, hanya mengelompok saja, efeknya limitation, tidak ramah, dan self medication, itu munculnya obat-obatan Bapak Ibu, drug di kalangan siswa-siswa, ya, termasuk nanti berlanjut pada gangguan-gangguan penyakit, ya, seperti kecemasan, penyakit gangguan perut dan sebagainya. Dan siswa-siswa yang paling bawah inilah Bapak Ibu, nanti tolong Prof. Suyanto dalam pembebanan pembelajaran pada siswa ini sangat berpengaruh terhadap yang merah ini. Kalau overdosis, ya, bebannya overload, maka yang terjadi adalah ini tadi, immobilization, ngelokro, sudah tidak punya semangat lagi, behavioral shutdown, dissociative state, itu apa itu tadi yang saya maksud dengan adanya fenomena apa itu disosiatif, ya. Jadi banyak kasus apa itu Bu Diana yang di apa ya, di anak sekolah kan banyak yang hilang kesadaran itu loh, kesambet dan sebagainya, itu namanya dissociative state Bapak Ibu, ya, tidak ada hubungannya dengan penghuni pohon besar dan resiko terjadinya suicide. Ini banyak sekali terjadi di Jepang, ya. Gangguan penyakitnya apa tadi Bapak Ibu? Fibromialgia. Dan ini banyak sekali dialami guru-guru ini, ya. Jadi boyok pegel, otot pegel, pakai salon pas dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dunia pendidikan akan berhasil lahir batin, mental, sosial, spiritual kalau kita bisa mengkondisikan pada posisi myelinated vagus nerve. Next slide. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi bagaimana tadi sudah ditekankan oleh Prof. Suyanto, ya. Jadi manusia ini memang sudah diciptakan sedemikian indah. Maka kita harus fokus pada komunikasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik, bukan mobilization dan immobilization yang tidak adalah defense mechanism. Next slide. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, keberhasilan dunia pendidikan yang mau menggandeng kesehatan itu selama bisa memelihara supradiafragmatic vagus, sehingga saraf stres bisa tertekan, apalagi saraf subdiafragmatic vagus. Next slide. Ya, jadi sekali lagi cara mudah bagi Bapak Ibu guru cukup memperhatikan wajah-wajah siswa, ya. Apakah dia senyum, apakah marah, sedih, takut, benci, atau kecewa. Jadi pertahankan selalu wajah mereka senantiasa smart, ya. Next slide. Nah, ini jangan sampai seperti ini Bapak Ibu, ya. Next slide. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu untuk menghijaukan semuanya, ya, yaitu dengan posture, vocalization, dan breathing, ya. Posture, vocalization, breathing, maka galakkan paduan suara Bapak Ibu, ya, galakkan senam-senam pernapasan Bapak Ibu, galakkan grup-grup keroncong Bapak Ibu, ya, senam-senam tai chi dan sebagainya. Next slide. Ya, jadi ini perlu dicatat Bapak Ibu, embedded in religious and spiritual practices are manipulation of vagal pathways. Manipulation of vocalization, breath and posture engage and exercise specific vagal pathways that provides portals to compassion and health. Ya, next slide. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita arahnya ke depan senantiasa mengedepankan perasaan aman. Ya, next slide. Nah, ini jadi dengan gerakan-gerakan sholat itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, juga ketenangan Bapak Ibu. Next slide. Ya, ini ibadah manapun Bapak Ibu senantiasa melibatkan saraf vagus tadi, sehingga yang muncul adalah compassion. Jadi jangan ada lagi apa ya pertentangan karena perbedaan keyakinan, ya. Next slide. Nah, jadi sekali lagi yang danger ini Bapak Ibu, ini karena kegagalan kita untuk meregulasi yang di dalam, ya, via yang saraf new vagus. Next slide. Nah, ini anak-anak zaman sekarang Bapak Ibu, hidup kelihatannya berdampingan tapi berseberangan. Next slide. Next slide. Ya, jadi kita harus senantiasa menghadapi hidup dengan bermain, ya.
supaya belajar itu mudah sekali masuk. Ini nanti akan digarap bareng dengan Prof. Suyanto. Next slide. Ya, jangan sampai kita memasuki wilayah life threatening, yang terancam jiwa yang tadi saya gambarkan dalam lampu merah. Next slide. Ya, jadi dimulai dari guru-gurunya dulu. Bangun tidurnya sudah oke belum? Baru kita merambah ke anak didik. Next slide. Nah, saya kira ini Prof. Suyanto. Jadi ke depan dunia pendidikan kita yang akan bergandengan tangan dengan kesehatan, maka kita akan mengaktifkan selalu new Fagus untuk survive di era new normal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.